pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rebecca Dede Nanci Simanjuntak SPD dengan NIM 039225064 dari LPTK Universitas Pakuan Bogor, program studi biologi. Hari ini saya akan melakukan video ujian PPG tertentu tahun 2025 di SMK Yadika 1 Jakarta Barat dengan materi ekosistem. Selamat menyaksikan. Siang semua. Siang. Apa kabarnya hari ini? Oke, masih semangat ya? Masih. Oke. Kita akan bertemu lagi di season berikutnya. Mari Ibu absen dulu sebentar ya. Agnes, Aini, Farid, Valeria, Licitra, Gisel, Rapid, Dava, Ariel, Putra, Kezia, Melan, Anindita, Padi nggak ada, Faizia, Putri, Renata, Weekend. Ada yang belum dipanggil namanya? Oh, Nikita ya? Nikita sama Devita. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, ketua kelas siapkan. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Oke, nah sebelum kita memulai materi, Ibu mau ajak kalian ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Oke? Stand up please. Oke, kalau Ibu bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Nanti lebih cepat ya. Oke? 1, 2, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lebih cepat. Lebih cepat. Stop. Oke, silakan duduk. Kenapa? Nah, masih ingat nggak materi kita itu tentang interaksi makhluk hidup? Masih. Nah, kira-kira kalian nanti kalau udah lulus sekolah mau jadi apa sih? Tukang kebun. Terus? Jadi orang kaya. Terus? Jadi apa? Kasir McD. Terus? Pedagang kue. Baru apa lagi? Tukang bumbu. Jadi mau jadi apa aja? Penjual rumah. Berarti agen Rian pernah nggak sih berpikir untuk menjadi botol? Kenapa? Kalian nggak pengen mau jadi botol? Nah, kalau botol, kalau dia air putih, harganya berapa? 3.000. Kalau Ibu ganti dalamnya jadi jus, berapa? 15.000. Kalau Ibu ganti dalamnya es krim, 15. Berarti kita ambil tengah 10.000 lah ya. Oke. Kalau kamu jadi botol, kamu bisa dimanfaatin semua orang nggak? Yang menentukan kamu berhasil itu siapa?
Kamu sendiri yang menentukan kamu berhasil itu kamu sendiri, bukan botolnya. Tapi ini botol, dia bisa lebih berharga ketika yang di dalamnya itu adalah lebih mahal. Kalau kita isi jus, harganya 15.000. Kalau kita isi madu, maka bisa mencapai 50.000, 60.000. Semakin naik nggak harga jualnya? Iya. Kenapa Ibu katakan demikian kita harus jadi botol? Karena dia bisa bermanfaat. Iya, kamu itu bisa bermanfaat. Yang bikin kamu sukses itu dirimu sendiri. Yang bikin kamu berhasil itu dirimu sendiri. Yang bisa bikin kamu untuk jadi lebih maju, untuk jadi pengusaha sukses, itu kamu sendiri. Orang tua, teman, bahkan saudara itu hanyalah pendukung. Itu dia. Yang menentukan dirimu berhasil adalah kamu. Bagaimana caranya? Belajar dari botol. Intinya apa? Ketika belajar, serius. Karena apa? Banyak yang kakak kelasnya ketika udah lulus, Bu, saya pengen sekolah lagi. Bu, saya pengen sekolah lagi. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka nggak punya titel. Ketika kamu lulus, kamu harus punya titel. Contoh, nanti ketika kamu mau cari kerja, pasti seorang perusahaan itu akan menanyakan apa keahlianmu. Baik dari segi berbicara, segi berpakaian, baik dari segi penampilan, itu adalah dinilai. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kamu tadi bilang berbicara tentang namanya mau jadi agen rumah, mau jadi kasir McD. Sebenarnya jadi kasir McD itu gampang, sama kok kayak SPG. Nah, berarti kalau emang kamu mau ngambil jadi kasir McD, kamu harus ambil accounting. Kalau kamu mau jadi kasir McD tapi kamu ambilnya di UPW, berarti udah salah jurusan, kamu balik lagi ke nol. Itu dia. Oke? Bisa dipahami? Ibu mau bertanya, ketika kamu di rumah bangun pagi, apakah kamu harus masih dibangunin orang tua? Masa? Bangunin alarm. Farid masih bangunin orang tua? Masih. Itu salah satu kejujuran. Nah, kenapa kalian masih dibangunin orang tua? Kenapa? Iya, karena tidak terbiasa mandiri. Dominan kamu apa? Mengandalkan orang lain. Jadi sama halnya ketika orang rumahmu pergi, maka kamu adalah kelaparan. Iya enggak? Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kamu nggak tahu masak. Karena kamu nggak tahu buat apapun. Jadi hanya mengandalkan orang lain. Nah, jadi dari sekarang itu coba kita belajar yang namanya mandiri. Contoh, kamu pakai baju sekolah, pulang sekolah itu biar bajunya bersih, ayo dicuci atau digantung. Kalau emang besoknya mau dipakai. Tapi kalau besoknya nggak mau dipakai lagi, dicuci bersih. Ibu dulu waktu sekolah seperti itu. Jadi kita yang buat diri kita mandiri. Pulang sekolah, kita cuci baju langsung jemur. Jadi nggak ditumpuk-tumpuk. Baju sekolah itu udah tanggung jawab kita sendiri. Kita yang buat kita mandiri, kita yang buat kita jadi berhasil nantinya. Oke? Bisa ya? Itu sedikit masukan dari Ibu. Nah, kita kembali ke materi. Ini ada namanya interaksi makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup? Kita. Yang apa? Bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang, terbang, apalagi? Berenang, apalagi? Berjalan, jongkok. Banyak nggak? Nah, berarti kalau dikatakan makhluk hidup ini, ada apa aja sih di dalam makhluk hidup? Hewan, manusia,
tumbuhan, apa lagi? Yakin? Bakteri, apa lagi? Ayo, apa lagi? Masa sih nggak tahu? Ini udah jelas tuh, ada di depan. Iya, itu tumbuh-tumbuhan, ada ayam, ada burung, ada ular. Nah, kalau dikatakan ini bisa dikatakan dengan apa sih? Iya. Good job. Berarti dia masih connect ya. Oke. Nah, interaksi makhluk hidup ini, kenapa di sini mereka kita lihat di sini rumput dimakan oleh apa? Ayo. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh ayam. Decomposer. Kalau elang ini jatuhnya adalah decomposer, tapi ayam dimakan oleh elang. Tuh dia. Ini ada 3, bisa jadi piramida. Oke, nanti kita bahas ke sana, kita masuk di tahap selanjutnya. Nah, ada yang dikatakan di sana adalah lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Iya, lingkungan itu adalah tempat tinggal yang dimana bahasanya itu environment yang memiliki makna the physical, chemical and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Itu dia. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi individu? Individu itu artinya apa? Ayo. Individu. Iya, perorangan ataupun sendiri. Terus kalau populasi? Sekumpulan. Terus kalau komunitas? Kalau tadi individu adalah sendiri atau perorangan. Kalau populasi banyak, terdiri dari beberapa ya. Kalau komunitas, iya, beberapa macam kumpulan. Contoh, kalau dia individu berarti hanya 1 ekor ayam. Kalau dia populasi berarti ada 5 ekor ayam, tapi tetap jenisnya 1. Oke? Kalau dia komunitas, itu terdiri contoh dari ayam, bebek, burung. Itu dia, komunitas namanya perkumpulan dari berbagai macam. Oke? Bisa? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada ekosistem apa sih? Laut dan gurun. Nah, kalau kita lihat di sini, ada apa aja gambarnya? Ada ikan, rumput laut, pasir, terumbu karang, apalagi? Ada batu, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini pasir, apa sih manfaatnya bagi air? Iya, penyaringan. Gimana airnya supaya lebih jernih. Nah, kalau ikan ini apa gunanya sama air? Iya, ikan itu adalah hidupnya di air. Oke, kalau kita lihat di sini ini apa sih? Gurun, gersang ya, panas ya. Kita bisa hidup nggak di sana? Enggak. Hanya apa yang bisa di sana? Kadal, unta, itu dia. Oke? Nah, kita next. Katanya di sini lingkungan terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen. Kalau komponen biotik ini terdiri apa? Makhluk hidup. Tadi yang kita sebutkan ada apa aja makhluk hidup? Iya, dan jasad renik. Nah, sedangkan komponen abiotik ada apa aja? Air, tanah, udara, cahaya. Nah, tadi kan kita bilang ya, kalau ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Air bergerak nggak? Terus kenapa air masuk ke dalam abiotik?
Good job. Karena air nggak bisa bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Dia hanya mengikuti arus jalannya. Oke. Nah, di sini ada namanya hal-hal yang ditemukan dalam satu lingkungan, yaitu setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Kamu salah satunya enggak? Kamu tempat hidup kamu di mana? Di rumah. Apa kita mau tidur di jalanan? Enggak ya. Ada abu, hujan. Gimana caranya mau tidur di jalanannya? Nah, tempat hidup dinamakan habitat. Berarti rumahmu adalah? Iya, habitatmu. Oke, terus ada namanya dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, biotik dan abiotik. Benar nggak? Contoh, di rumah kamu ada apa aja? Semut, kecoa, cicak, tikus, nyamuk. Itu semuanya yang kamu sebutkan adalah biotik. Abiotiknya? Meja, kursi, lemari, TV, kasur, lampu, apa lagi? Handphone, sofa, kasurmu, itu kan? Nah, kalau kamu tidur di lantai bisa nggak sih? Sakit. Tapi sakit. Nah, berarti kamu saling menguntungkan nggak? Enggak. Tapi kamu yang iya, kamu yang diuntungkan. Emang kasur kamu dapat apa dari kamu? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu dapat apa dari kasur? Iya, empuk. Tidurnya bisa nyenyak kan? Ngorok sampai besok kalau nggak dibangunin. Iya kan, Pip? Kata si Rapid, Ibu Beka mah parah, Ibu mulu yang diiniin. Oke. Ini ada namanya interaksi dalam ekosistem. Nah, ini apa, Nak? Piramida. Nah, kalau yang di sana, apa bedanya piramida dengan rantai? Rantai saling terhubung. Kalau piramida, iya. Kalau rantai dia saling terhubung. Tapi kalau piramida lewat tingkatan. Ada dia produsen, konsumen, itu kan. Nah, jadi kalau dikatakan di sini terjadi peristiwa makan dan dimakan, itu adalah namanya rantai makanan. Rantai makanan ini kita makan apa, Nak? Makan nasi. Terus makan apa lagi? Protein, sayuran, lauk pauk, itu kan? Nah, sedangkan kalau kita dilihat di sini, tadi padi dimakan apa? Tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan elang adalah dimakan oleh pengurai. Ketika dia mati, yang bisa memakan dia adalah bakteri ataupun pengurai. Itu dia. Oke? Nah, di sini adalah rantai makanan yang dimana proses makan dan dimakannya anggota komunitas oleh anggota komunitas lainnya. Ada dua rantai makanan. Yang pertama yaitu makan perumput, yaitu rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan. Itu ada apa aja sih? Kelihatan nggak? Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kadal, kadal dimakan oleh burung ataupun elang. Nah, rantai makanan kedua ada namanya makanan detritus, yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus, serpihan organisme yang sudah mati. Jadi contohnya kalau di hutan itu ada bangkai ayam, itulah yang dimakan oleh organisme. Kalian sering kan membuang bangkai tikus? Nah, pernah mikir nggak itu bangkainya bakalan kemana? Dia akan busuk, itu yang dimakan oleh organisme. Dia nanti akan ada belatung, lama-lama belatung itu kenyang dan habislah dagingnya. Itulah yang dimaksud dengan organisme. Sama ketika nanti kita mati, nah kamu gali lagi setelah 5 tahun kemudian, kamu tinggal apa? Iya, tulang belulang. Daging kamu kemana? Itu tadi dia menjadi serpihan organisme.
Oke, bisa diikutin ya. Nah, nih coba perhatikan sana ada namanya apa itu? Sawah. Yang dikatakan dengan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Kalau kita lihat kayak gini, bagus ya. Pengen banget rasanya ke sana ya. Ya, kita nanti pulang kampung. Nah, di sini ada namanya jaring-jaring makanan. Ada apa aja di sana? Tikus, burung, kodok, kecoa, ular, elang, sama rubah. Yang dimana mereka makan dan dimakan. Nih macam-macam simbiosis. Pernah tahu nggak nak apa itu simbiosis? Apa? Iya, berhubungan timbal balik. Ada berapa simbiosis? 3. Ada simbiosis apa aja? Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau dia mutualisme, saling menguntungkan. Kalau dia komensalisme, satu diuntungkan, satu nggak dirugikan. Kalau parasitisme, satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, kalau contohnya simbiosis mutualisme, contohnya apa? Kerbau dan apa? Kupu-kupu dengan bunga. Terus apa lagi? Apa lagi? Burung jalak dengan kerbau. Kenapa dikatakan mutualisme? Iya, kerbau kutunya hilang, sedangkan burung jalak kenyang. Nah, kalau di sini ada gambar yang namanya kupu-kupu ataupun lebah dan tanaman, itu dikatakan simbiosis mutualisme. Kenapa? Simbiosis mutualisme. Ayo. Iya. Dapat serbuk, dapat madu. Oke. Kalau dikatakan komensalisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Contohnya adalah ajas manfaat ya. Jangan kayak gitu sama temennya ya. Tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tadi dia cuma numpang hidup, tapi lama-lama anggrek yang menguasai pohon mangga. Terus pohon siri, daun siri, dan pohon jeruk. Tadinya daun siri itu numpang, tapi lama-lama daun jeruknya habis. Oke? Itu dia. Ibu mau ajak kalian masuk ke dalam LKPD latihan soal. Silakan deh. Nah, di sana coba perhatikan ada namanya tadi seperti yang Ibu jelaskan, ada namanya lingkungan, biotik, dan abiotik, individu, populasi, dan komunitas. Nah, soal yang di belakang ada LKPD-nya itu tentang apa? Biotik dan abiotik. Nah, kamu silakan jawab di kertas tersebut nama bendanya apa? Biotik dan abiotiknya apa? Contoh. Nah, nama benda itu bisa dikatakan dalam satu akuarium. Kalau di dalam satu akuarium ada apa aja? Ikan dan air. Nah, berarti ikan dan air ini, ikan apa? Biotik, maka air? Iya, abiotik. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Apa nak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Oke, waktunya 5 menit.
Biotik tadi ada apa aja? Ayo, ada ikan. Selain ikan apa lagi? Sapi, bunga, apa? Lomang. Apa lagi? Pohon mangga. Apa lagi? Kucing. Kalau abiotik berarti selain cahaya matahari, udara, tanah, batu. Oke. Nah, kalau tadi biotiknya, biotik itu kenapa dikatakan manusia? Karena bergerak, bertumbuh, berkembang, membutuhkan makanan enggak? Iya, membutuhkan nutrisi enggak? Iya, apalagi? Membutuhkan oksigen. Itu disebut dengan bernafas. Oke, bisa dipahami? Nah, kita masuk yang di tabel kedua itu adalah kalau nggak salah Ibu namanya di sana nama makhluk hidup dan jenis interaksi. Nah, jadi kalau kita katakan di sini tadi ada yang namanya simbiosis. Iya kan? Nah, kalau kita tahu simbiosis itu apa, Nak? Hubungan. Iya. Nah, hubungan timbal balik, iya kan? Yang dimana saling membutuhkan. Oke? Nah, jadi kalau katanya simbiosis terbagi atas 3. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kalau dia mutualisme, ayo, simbiosis mutualisme. Iya, saling menguntungkan. Berarti contohnya sebagai kamu dengan apa? Iya, kamu dengan pedagang. Kenapa dikatakan kamu dengan pedagang? Mungkin kalau kamu nggak makan dagangannya, nggak akan habis. Itu kan? Nah, terus apalagi? Tadi kalau dari hewan kita udah lihat tadi simbiosis mutualisme ada kutu dengan burung jalak dengan kerbau. Terus kalau manusia apa dong? Ayo. Kamu sama teman kamu saling menguntungkan nggak? Atau kamu ajas manfaat aja nih sama temennya? Iya. Nah, jadi kalau kita itu bisa berteman harus menjadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kamu dapat keuntungan dari teman kamu juga dapat keuntungan dari kamu. Oke? Contohnya kita bisa lihat kerbau dengan burung jalak. Terus ada lagi namanya kupu-kupu dengan lebah. Nah, kalau dia simbiosis komensalisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain dirugikan. Contohnya tadi apa? Tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, pohon anggrek ini tadi dia cuma numpang hidup, tapi lama-lama dia menguasai pohon mangga. Nah, ini si daun sirih ini tadi dia numpang hidup ke si pohon jeruk, tapi lama-lama dia jadi menguasai. Nah, ada lagi namanya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora banyak banget ya manfaatnya ya. Oke, jangan lupa minggu depan dipelajarin ya. Minggu depan Ibu tanya lagi loh, apa itu ekosistem. Ayo siapkan food. Yuk, siapin. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Siap. Memberi salam.
Selamat siang, silakan pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa tiket. Dadah, Bu. Bye-bye.